Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat Natal. Majelis GPIB Jemaat Bukit Harapan menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah Natal, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah silsilah Yesus Kristus dan pemenuhan janji Allah yang diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Sidang masa raya Natal, mari kita tabiskan ibadah Natal tahun 2020 ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing di ibadah Natal saat ini dapat kita baca dari kitab Injil Lukas 1 ayat 68, ayat 69, ayat 72 hingga 75. Demikian firman Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu,
untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Terimalah salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta rayakan hari lahir pembaru dunia. Terangnya mengenyangkan gelap manusia. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Sekarang hai saudara yang berbahagia, kasihilah sesama sejati dan mesra. Semarak hari Natal, alangkah indahnya. Oh, kabar gembira besar, kabar baik. Oh, kabar gembira besar. Berita Natal berdasarkan Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari bersukacita, rayakan Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat. Allah melawat dunia
Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Allah di perayaan Natal saat ini, kita akan dengarkan satu persembahan pujian dari vokal grup Karisma. Disilahkan. Sidang masa raya Natal yang diberkati Putra Natal Yesus Kristus, mari di hari yang penuh sukacita ini kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa, saudaraku.
Tuhan Yesus, Putra Natal, kami datang menyatakan syukur kami karena Engkau sungguh baik di kehidupan kami. Di perjalanan panjang di tahun 2020 ini, harapan besar kami boleh menikmati Natal. Dan hari ini Tuhan, dalam cinta sayang-Mu, Engkau anugerahkan itu kepada kami. Walaupun kami ada dalam persekutuan lewat ibadah video streaming, tapi kami percaya ini anugerah berkat dari-Mu. Karena itu ya Allah di sorga, di sukacita Natal di tahun 2020 ini, kami hendak menyempurnakan dengan menerima firman-Mu, dengan percaya firman Allah di hari Natal ini semakin meyakinkan kami bahwa Tuhan mencintai kami, kendati pun virus corona belum selesai di kehidupan kami. Karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan yang adalah Putra Natal yang kudus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, mari kita berdiri untuk mendengarkan berita Natal. Haleluya. Jemaat, pembacaan Alkitab di ibadah hari Natal ini terambil dari Perjanjian Baru, Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17, yang menyatakan silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Mahason, Mahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Asor, Asor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliasar, Eliasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada
14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur kita ada di hari Natal di tahun 2020 ini. Tentu ini adalah anugerah besar dari Allah buat saudara dan saya. Karena setiap mereka yang boleh menikmati Natal, yakni kelahiran Tuhan Yesus, selalu mengalami suasana hati yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ungkapan syukur, karena Natal diimani sebagai kejadian yang menunjukkan begitu besarnya cinta Allah kepada manusia dan dunia ini, sehingga terlahir bagi kita seorang juru selamat untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, yaitu maut, supaya kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal, sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16 yang berbunyi demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudaraku, bacaan Alkitab kita di perenungan firman Allah di hari Natal 2020 ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17, dengan tema renungan kita dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat: lupa asal usul, lupa identitas. Lupa asal usul, lupa identitas. Nah, saudaraku, kalau kita mau melihat redaksi kalimat di dalam tema khotbah kita ini, mau mengatakan kepada saya dan saudara betapa pentingnya asal usul kita. Artinya dari mana kita datang sampai di mana kita hadir, lalu bagaimana generasi selanjutnya bisa mewarisi apa yang sudah kita bangun dari asal usul kita yang lampau sampai di waktu kita di masa kini, supaya eksistensi kita tidak lenyap, tidak hilang, tapi akan terus dikenang, akan terus ada, menjadi sebuah fenomena nyata di dalam menyatakan kiprahnya di kehidupan di muka bumi ini. Saya pikir ini sesuatu yang baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai cari tahu kita dari mana, sampai di mana, dan hendak kemana, supaya kita tidak pernah keluar dari identitas kita sebagai keluarga yang sudah terbangun dari dahulu kala sampai sekarang dan selama-lamanya. Nah saudaraku, kalau kita berbicara tentang kitab Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17 yang diberi judul oleh LAI Silsilah Yesus Kristus, maka disinilah kita tahu kita dari mana
sampai di mana, dan hendak kemana. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita bisa mempertahankan identitas kita yang sudah dibangun dari masa lampau sampai masa kini dan untuk masa yang akan datang, tidak pernah berubah. Kita tetap menjadi satu keluarga yang terangkai dinamis dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari periode ke periode. Walaupun dunia berubah dengan iklimnya, tapi identitas kita tidak pernah berubah. Bahwa kita tetap ada dalam keluarga Daud. Kita menjadi keturunan Daud. Kita menjadi bagian dari keluarga Kristus yang telah disebutkan sekian banyaknya, mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada Kristus yang lahir di peristiwa Natal di 2000 yang lampau. Sekarang kita bertanya saudaraku, mengapa kita harus mempertahankan identitas kita sebagai keluarga Kristus yang bermula dari Abraham, Ishak dan Yakub menjadi keturunan Daud? Tentu jawabannya adalah karena keluarga Kristus ini adalah sesuatu yang menjaminkan kita untuk bisa mencapai akhir dalam kemenangan, seperti yang diimani oleh Paulus. Dalam Filipi 1 ayat 21 dia katakan, hidupku adalah Kristus, berarti identitasku adalah Kristus, bahwa aku adalah keluarga Kristus, maka matiku atau di penghujung hidupku yang dia bahasakan, di akhir perjuanganku aku mengalami kemenangan. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Kenapa? Karena tidak sedikit warga gereja, orang Kristen dalam tanda kutip, yang meninggalkan identitasnya sebagai keluarga Kristus. Dia melupakan asal usulnya, dia dari mana, sampai di mana, dan mau ke mana. Dan ketika dia kehilangan identitas sebagai keluarga Kristus, saudaraku, di situ juga dia akan kehilangan kasih Kristus. Artinya dia tidak akan pernah memiliki kehidupan yang kekal. Karena yang memiliki kekekalan, kalau dia bertahan dalam identitasnya sebagai keluarga Kristus, sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus, sebagai orang yang mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi ini makna dari apa yang mau disampaikan lewat tema khotbah kita. Lupa asal usul, lupa identitas. Dampaknya adalah kita kehilangan mahkota kemuliaan Allah. Kita kehilangan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah, karena kita sudah keluar dari lingkaran keluarga Allah. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita terus bertahan menjadi keluarga Kristus, yang hari ini kita ingat rayakan hari kelahirannya, bahwa memang Kristus itu ada. Dan di akhir perjalanan pelayanan Kristus membuktikan kalau dia hidup, karena dia bangkit dari kematian, lalu dia naik ke surga, dan di sana dia bertahta untuk memberi tempat atau mencari tempat atau menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yesus pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan bila mana tempat telah dia sediakan bagi kita yang percaya kepadanya, yang menjadi keluarganya, dia akan datang dan mengangkat kita, membawa kita ke tempat di mana dia telah sediakan bagi kita, supaya di mana Kristus berada, yang adalah kepala keluarga kita, di situ kita berada. Ini sesuatu yang harus kita imani saudaraku.
Ini sesuatu yang harus kita pegang, kita jaga, kita pelihara, kita lestarikan supaya identitas ini tidak pernah punah. Walaupun dunia habis, dia tetap ada. Karena apa? Karena identitas dalam Kristus membawa kita kepada kekekalan. Kita tidak akan selalu ada di tempat yang fana, tapi kita akan dibawa ke tempat yang baka, yaitulah kehidupan yang kekal, saudaraku. Bukankah ini sesuatu yang baik, yang kembali diingatkan kepada saya dan saudara tepat di peristiwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus, bahwa kita ini adalah keluarga Kristus. Jangan kita lupakan itu, supaya kita tidak punya niat untuk meninggalkan Kristus yang sudah lahir di Bethlehem di 2000 tahun yang lampau dan rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, lalu bangkit dan naik ke surga menjadi Tuhan untuk saudara dan saya. Berjuanglah untuk apa saja yang Bapak Ibu ingin raih, tapi lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apapun yang Bapak Ibu dapatkan, banyak atau sedikit, itu berkat. Dan ketika itu berkat, tidak akan pernah mendukakan Bapak Ibu, tapi memberikan kebahagiaan kepada Bapak Ibu. Karena janji Kristus kepada saya dan saudara, Dia tidak pernah menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bila mana kau dicobai, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Itulah keuntungan bagi orang-orang yang ada di dalam keluarga Kristus, bagi orang-orang yang bertahan dengan identitas Kristus, orang-orang yang memelihara hubungan dengan Kristus dan tidak pernah keluar dari Kristus. Saya pikir ini baik, saudaraku. Mari kita melangkah meninggalkan peristiwa Natal 2020 menuju peristiwa Natal 2021, tetap dengan Kristus, supaya Kristus itu juga yang kita ingat rayakan nanti hari kelahirannya di 2021 akan tetap memberkati kita, dan pada akhirnya menganugerahkan mahkota kemuliaan kepada kita, yaitu keselamatan yang kekal. Sekali lagi saudaraku, saudara dan saya masuk dalam lingkaran silsilah Tuhan Yesus. Artinya saya dan saudara adalah keluarga Tuhan Yesus. Bahagianya kita menjadi keluarga dengan Tuhan. Jangan lupakan itu, supaya identitas itu tidak punah, tetapi justru membawa kita kepada kemenangan, kepada keselamatan yang kekal. Selamat bernatal saudaraku. Nikmati suasana Natal di masa-masa Covid dengan tetap bersyukur. Karena kendati pun Covid ada, tidak berarti kita dilupakan Tuhan, tidak berarti kita keluar menjadi keluarga Allah, tidak. Jadi situasi yang ada saat ini tetap membuktikan kalau kita adalah keluarga Allah, sehingga kita akan terus diperhatikan oleh Allah. Karena siapapun yang menjadi anggota keluarga Allah akan dijaga, akan dipelihara, akan dituntun, akan disertai, akan diberkati, dan akan diselamatkan. Sekali lagi, selamat hari Natal 25 Desember 2020. Selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Dalam satu keyakinan, kita tetap menjadi keluarga Allah, tidak akan terpisahkan oleh hal apapun. Maka dengan demikian, kehidupan yang kekal akan menjadi milik kita semua. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di malam Natal ini mari kita berdiri dan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari saudaraku, kita naikkan syafaat kita di hari Natal ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami. Di masa Natal yang kami nikmati saat ini, firman-Mu berbicara kepada kami Tuhan. Kalau kami ini adalah keluarga-Mu, kami ini adalah milik-Mu, betapa bahagianya kami Tuhan. Ketika kami menjadi keluarga Allah, ketika kami menjadi milik Allah, artinya kami akan mengalami kekekalan, kami akan diselamatkan. Kami mohon Tuhan, jangan buat kami lupa bahwa kami ini keluarga Allah, sehingga kami tidak berusaha untuk keluar dari Engkau, mencari Allah lain, mencari keluarga yang lain. Tidak Tuhan, tapi kami mau bertahan di dalam Engkau, karena kami tahu seperti apapun keadaan kami, menderita sekalipun, ketika kami ada dalam lingkaran keluarga Allah, itu berkat bagi kami. Kami akan diubah, keadaan kami akan diubah dari yang fana menjadi yang bakal. Karena itu Tuhan, kami mohon, setiakan kami, kuatkan iman kami, teguhkan Tuhan, agar kami tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk meninggalkan Engkau. Kami mohon Tuhan. Kami sadar Tuhan Yesus, ini tidak mudah karena begitu banyak rongrongan dari luar sana, begitu banyak hal yang menggoda kami, merayu kami, mencoba untuk melemahkan iman kami, supaya kami meninggalkan Engkau, supaya kami kehilangan identitas sebagai keluarga Kristus. Ya Tuhan, kami mohon tolong kami, agar kami bisa mempertahankan iman kami. Kami tetap menjadi keluarga Allah. Kami tidak tergoda oleh bujuk rayu apapun. Kami tidak terbius oleh hasutan apapun Tuhan. Kami tidak terjebak oleh bujuk rayu apapun Tuhan. Kami tetap Kristus dan Kristus. Kami mau menjadi keluarga Kristus, karena kami tahu dalam keluarga Kristuslah kami akan memperoleh keselamatan. Tolong suami kami Tuhan, tolong istri kami, tolong anak-anak kami, tolong kakak kami, tolong adik kami, tolong anggota keluarga kami Tuhan. Opa, oma, om, tante, ipar, ponakan, cucu, cicit, sepupu, siapapun anggota keluarga kami Tuhan, tolong mereka semua agar mereka tidak meninggalkan Engkau, mereka tidak mencari keluarga yang baru di luar dari Engkau, tapi mereka terus bertahan menjadi keluarga-Mu ya Allah. Karena hanya dengan demikian kami semua akan diselamatkan. Kami mohon Tuhan Yesus, peristiwa Natal 2020 di masa COVID-19 yang ada ini Tuhan, kami semakin mengerti betapa pentingnya kami hidup dalam Engkau, menjadi keluarga-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarpun situasi ini terus mengancam, terus mengerongrong, terus menakut-nakuti kami, tapi kami tidak gentar, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, yang lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lampau, di palungan, dibaringkan di sana Tuhan, tapi mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu yang besar. Semua bersorak memuji memuliakan Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, karena Engkau datang menjadi penyelamat untuk
kami semua. Tolong berkati kami Tuhan Yesus. Baik kami yang ada di sini, kami yang ada di kampung halaman, kami yang ada di perjalanan, di mana saja kami berada, sebagai keluarga Allah, jaga lindungi kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh melangkah menyusuri akhir tahun 2020, kami boleh membuka tahun 2021, dan kami ada di dalamnya berjalan berkarya bersama dengan Tuhan Yesus, dan di sanalah Engkau semakin dipermuliakan dan kami semakin diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari Natal di 2020 ini. Kami sungguh bersyukur karena berkat-Mu nyata atas kami. Berkati bangsa negara kami Tuhan, pemerintah di pusat sampai di pelosok. Jaga bangsa kami, jauhkan dari ancaman rongrongan yang ingin merombak NKRI. Berikan kekuatan kepada pemerintah bangsa kami, mulai dari Presiden, para Menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, semua yang terkait dalamnya, agar mampu mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dan dimenangkan oleh para pahlawan bangsa kami yang sudah Engkau berkati di masa lampau Tuhan Yesus. Dan biarlah seluruh anak bangsa bersinergi dalam kolaborasi untuk membangun negeri tercinta ini, bukan untuk diporak-porandakan, dihasut, diganggu ketenangannya. Dan sadarkan orang-orang jahat yang ada di bumi pertiwi ini Tuhan, agar mereka mau menjadi orang yang baik, orang yang hanya mengedepankan bela rasa, saling dukung, saling melengkapi, saling support dan saling menyemangati demi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan semua bangsa di muka bumi ini Tuhan, di mana saja anak-anak Tuhan ada berada, Engkau jadikan gereja-Mu sebagai tiang doa untuk dunia ini, untuk manusia, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau melangkah memasuki hari yang penuh syukur, penuh sukacita, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, dalam keyakinan kami tetap menjadi keluarga Allah, karena Allah bersedia menjadi keluarga kami. Ampunkan salah dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati, berdasarkan Kisah Para Rasul 3 ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai atau cash, keluarga, HUT, kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah rumah tangga, pelkat, dan ibadah hari Minggu bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai atau transfer, keluarga, HUT, kelahiran, perkawinan, persepuluhan, ibadah rumah tangga, pelkat, dan ibadah hari Minggu bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri 141 001 04 29348 GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun
0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 545 99 888. Tuhan Yesus memberkati. Anak Maria telah lahir di dunia, palungan hewan tempat tidurnya, miskin dan hina tetapi mulia, rela sengsara bagi dunia. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersuka cita, telah datang juru selamat Immanuel. Berbahagia yang datang menyambut di kandang domba sang bayi kudus. Ia berbaring penuh kedamaian, bayi mulia sang anak kudus. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersuka cita, telah datang juru selamat Immanuel. Jemaat Tuhan, mari berdiri, mari berdoa berdasarkan puji-pujian Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 1, 2 dan 6 sampai 8. Mari berdoa. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami ya Tuhan. Amin. Warta Jemaat. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah hari Natal ini pada Bapak Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH, diaken dan penatua bertugas, organis, pemandu pujian, dan tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Allah percayakan. Ibadah Natal kedua akan dilaksanakan hari Sabtu 26 Desember 2020, bisa diikuti lewat video streaming di YouTube GPIB Bukit Harapan mulai pukul 07.00 WIB. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja atau membayar tiket berkidunglah, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Imansa Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun dengan nomor 085107002332 atau nomor HP kontak aksi 0877 54599 888. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Putra Natal.
Tidak ada kata lain yang dapat kita sampaikan kepada Allah, hanyalah syukur melimpah. Betapa tidak saudaraku, di perjalanan panjang di kehidupan kita di tahun 2020 ini, khususnya di kurang lebih 8 bulan lamanya, kita bergumul karena peristiwa pandemi COVID-19 yang menerpa dunia dan manusia, khususnya kita di Indonesia, negeri tercinta ini. Ada banyak hal yang terjadi di peristiwa pandemi ini, saudaraku. Bukan saja kehilangan pekerjaan, bukan saja kehilangan harta benda, tapi juga tidak sedikit saudara-saudara kita yang mengalami kehilangan saudara kekasih hati mereka karena harus meninggal karena terpapar virus corona. Namun saudaraku, ketika saya dan saudara boleh ada sampai di peristiwa Natal di 2020 ini, itulah alasan mengapa dikatakan di awal pesan Natal tadi, tidak ada kata lain yang bisa kita sampaikan kepada Allah kecuali bersyukur dan berterima kasih. Hanya karena kemurahan sayangnya, saudara dan saya sampai hari ini terbebas dari virus corona dan masih bisa menikmati kehidupan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Pesan ini, saudaraku, mau menyemangati saudara dan saya untuk tidak pernah berhenti mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, baik saat kita menuju tutup tahun ataupun kita berada di tahun yang baru. Bukan saja oleh karena COVID-19 ini, saudaraku, tapi karena situasi kehidupan manusia di dunia yang terus bergumul dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Karena kita pun tidak bisa memastikan setelah corona berlalu, entah virus apa lagi yang ada, entah masalah apa lagi yang ada. Tapi yang pasti, saudaraku, sejauh kaki melangkah, sejauh tangan berkarya mengais rezeki, kita tidak pernah lepas dari yang nama tantangan dan pergumulan. Oleh karena itu, pesan Natal di tahun 2020 ini adalah baik bagi kita, saudaraku, untuk mengandalkan Tuhan, Sang Bayi Natal, Yesus Kristus, yang sudah datang menyelamatkan saudara dan saya, supaya dalam pengandalan akan Tuhan, di situasi yang paling menyulitkan sekalipun, di situasi yang paling menakutkan sekalipun, kita tidak pernah gentar, kita tidak pernah tawar hati, kita tidak pernah takut, karena kita punya Tuhan yang besar, sehingga tetap kita hidup dengan iman. Dan kalaupun kita harus terhenti dalam langkah kita, tapi kita mengakhirinya dengan iman, itu adalah kemenangan bagi kita, saudaraku. Seperti Paulus katakan dalam kitab Filipi 1:21, hidupku adalah Kristus, maka matiku adalah keuntungan. Mari saudaraku, di dalam kita menjalani masa waktu hidup yang Tuhan berikan, baik di waktu sedikit di tahun 2020 ini, ataupun di sepanjang tahun 2021 dan di tahun-tahun selanjutnya, sekali lagi libatkan Tuhan di totalitas hidup kita. Karena hanya Tuhan yang bisa menjaminkan hidup kita akan mengalami kebahagiaan sempurna. Hanya Tuhan yang bisa menjaminkan kita bisa sampai ke surga. Tidak ada yang lain, saudaraku. Karena itu, ketika saya dan Bapak Ibu benar-benar hidup dalam Tuhan, mari kita mulai benahi diri kita, kita mulai bekali diri kita, pikiran, perasaan, tutur kata, perbuatan kita, dan kita betul-betul bangun iman kita,
Sehingga saya dan saudara dalam kedekatan dengan Tuhan dijauhkan dari sifat iri, dengki, pecemburu, bersaing secara jahat. Kita jauh dari hal-hal yang ingin merancangkan sesuatu yang buruk kepada sama kita. Betul-betul kita hidup berdampingan, sehati sejiwa satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri. Kita tidak bersifat individualis, kita tidak menjadi kelompok yang eksklusif. Kita betul-betul membangun kehidupan ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Inilah makna dari Natal, saudaraku. Kita ada untuk dipersatukan dalam cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan itu bukan untuk satu orang, bukan untuk satu kelompok, tapi untuk dunia dan manusia. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi untuk dunia ini, bicara dunia ini saudaraku, di dalamnya bukan hanya orang Kristen, tapi semua manusia, semua makhluk ciptaan Allah. Dia datang untuk mengasihi, dia datang untuk menyelamatkan. Karena itu saudaraku, saya yang percaya, saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Kristus, ini tugas kita untuk menyampaikan kepada dunia, menyampaikan kepada semua makhluk, khususnya semua manusia yang ada di muka bumi ini, bahwa mari kita hidup sebagai keluarga Allah untuk selalu mempersatukan kekuatan yang ada, untuk fight dalam hidup, supaya dalam kekuatan besar, dalam kekuatan bersama, kita mampu mewujudkan harapan Tuhan, menghadirkan kemuliaan namanya, dan pada akhirnya kita semua akan mengalami kemenangan. Khususnya Jemaat Bukit Harapan Surabaya, mari kita teduhkan hati kita, kita bangun iman kita di tengah situasi yang tidak menentu sekarang ini. Jangan kita berlomba untuk saling menyakiti. Jangan kita memisahkan diri satu dengan yang lain hanya karena iri dan dengki. Jangan kita merancangkan fitnah. Jangan kita merancangkan persaingan yang jahat. Jangan saudaraku, kita tidak akan mendapatkan apa-apa di sana. Mari Kristus yang sudah lahir melawati kita, dan lawatan Tuhan itu membuat kita mengerti bagaimana kita harus berjalan dalam kehidupan bersama dengan orang lain, yaitu saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Itulah tugas kita sebagai gereja. Selamat Hari Natal saudaraku, 25 Desember 2020, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Dalam doa di dalam Tuhan Yesus, kita semua diberkati sekarang sampai selama-lamanya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari berdiri dan bersama menerima amanat pengutusan. Silsilah Yesus Kristus memperlihatkan bahwa keselamatan tidak lahir dari keturunan yang sempurna dan pengalaman hidup yang indah. Ia lahir dalam rajutan antara yang pahit dan manis, yang membanggakan dan yang mengecewakan, yang rohani dan yang jasmani, yang terhormat dan yang awam, bahkan yang menerima dan yang menolak. Tetapi justru dalam keberdosaan manusialah rahmat Allah sempurna. Ini berarti kesempurnaan hidup di dalam Kristus bukan berarti menampik kelemahan dan menutupi kerapuhan, melainkan merangkulnya menjadi bagian yang utuh dari diri kita, umat yang diselamatkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bersama bersyukur
Saudaraku, sekarang arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Putra Natal lewat pimpinan Roh Allah yang kudus akan terus dan selalu menyertai memberkati saudara hari ini kekal sampai selama-lamanya.